Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Dalam perjuangan dakwah Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali sahabat yang memiliki peran yang perlu kita teladani. Tidak hanya dari kalangan sahabat, tetapi juga kalangan sahabiah. Seperti salah satu sahabiah yang kali ini akan kita kisahkan. Siapa beliau? Bagaimana kisah beliau? Yuk kita simak kisahnya. Di masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya sering mendapat kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Kekerasan itu semakin hari bukan semakin berkurang, namun semakin menjadi-jadi hingga akhirnya turunlah perintah bagi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah tidak bersamaan dengan para sahabat dan kaum muslimin yang lain. Beliau berangkat hanya berdua dengan sahabat terdekat beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah menyadari bahwa kaum kafir Quraisy tidak akan membiarkan begitu saja kepergian beliau ke Madinah dan membangun kekuatan di sana. Kaum Quraisy ingin menghalang-halangi, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah berhasil lolos dari kepungan kaum Quraisy yang sudah berkumpul di depan rumah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menuju ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berangkat meninggalkan kota Mekah. Menghindari kejaran kaum Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalur yang tidak biasa ke Madinah. Di samping itu, beliau tidak langsung menuju Madinah. Untuk beberapa saat, beliau bersembunyi di Gua Thur. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi sambil menunggu kaum Quraisy menghentikan pengejarannya. Pada saat-saat itulah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang saat itu masih sangat belia mengambil perannya. Keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan perbekalan yang dibutuhkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dalam persembunyiannya. Dan Asma ditugaskan untuk mengantarkan makanan ke gua tersebut selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya berada di sana. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mengikat makanannya untuk dibawa, maka ikat pinggang yang dipakainya dia potong dua bagian. Yang satu tetap untuk ikat pinggangnya dan yang satunya lagi digunakan untuk mengikat tempat makanan yang dia bawa. Itulah yang membuatnya dijuluki sebagai perempuan pemilik dua selendang atau Dzatun Nitaqain. Pada malam hari yang gelap dan sunyi, Asma membawa makanan dan menempuh jalan yang terjal dan jauh serta mendaki gunung yang cukup tinggi untuk mencapai Gua Thur. Asma melewati semua bahaya tersebut, sementara mata-mata Quraisy terus mengintainya. Selama sekitar 3 hari, Asma melakukan hal itu dengan penuh keberanian dan tekad untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma mengerjakan tugas itu. Mengetahui hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Asma, "Semoga Allah mengganti selendangmu dengan 2 selendang di surga." Asma radhiyallahu anha mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan putri dari sahabat terbaik Rasulullah dan salah satu sahabat Nabi yang memeluk Islam pertama kali, atau disebut as-sabiqunal awwalun, sekaligus sahabat yang mendapat jaminan surga. Sehingga Asma segera merasakan kesegaran dakwah Islam dari ayahnya. Asma juga merupakan kakak dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Suami beliau juga merupakan seorang sahabat mulia, pengawal setia Rasulullah yang juga mendapat jaminan surga, yakni Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebagai seorang istri, Asma ikhlas menerima dan mencintai suaminya. Meskipun Zubair bin Awam bukanlah orang yang memiliki banyak harta, bahkan ketika menikah hartanya hanyalah seekor kuda. Beliau berbakti kepada suami dan mengurus rumah tangganya dengan rajin dan tulus. Tanpa mengeluh, Asma juga rajin membantu suaminya dalam mencari nafkah.
Walaupun berada pada kondisi ekonomi yang demikian, namun Asma binti Abu Bakar terkenal sebagai seorang perempuan yang pemurah dan juga dermawan. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, jika memiliki sesuatu, beliau tidak pernah menunda untuk segera membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Asma radhiyallahu anha sering berpesan kepada putra-putri dan keluarganya, biasakanlah memberi dan bersedekah tanpa harus menunggu punya harta lebih. Sebab jika kalian menunggu harta lebih, kalian tidak akan pernah meraih keutamaan. Asma radhiyallahu anha juga seorang yang rajin beribadah. Beliau sering bermunajat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Asma sering menangis dan bermunajat dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zubair bin Awam pernah berkata, "Suatu hari aku masuk ke dalam rumah dan mendapati Asma sedang sholat. Aku mendengar ia membaca ayat ini, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka." Quran Surat At-Tur ayat 27. Asma radhiyallahu anha diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang sangat panjang dan kesehatan. Ia hidup sampai hampir 100 tahun tanpa satupun giginya yang tanggal, tiada uban di rambutnya dan sama sekali tidak pikun. Bahkan ia tetap dapat memberi sumbangan pemikiran yang tajam dan bermanfaat bagi umat Islam saat itu. Putra-putranya yang kemudian menjadi pembesar selalu meminta nasihatnya. Bahkan sampai usianya telah senja, Asma ikut dalam perang Yarmuk sambil mendampingi suaminya, dan perannya dalam perang ini diabadikan dalam sejarah Islam. Putra Asma, Abdullah bin Zubair, pernah menjabat sebagai gubernur yang menguasai seluruh wilayah Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan. Namun akhirnya kekuasaan Abdullah digerogoti oleh pemberontakan. Sedikit demi sedikit wilayah kekuasaannya itu jatuh ke tangan musuh. Pasukan lawannya yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi terus mengepungnya hingga ke Mekah. Kemudian Abdullah bin Zubair menyampaikan situasi yang sedang ia hadapi itu dan meminta pertimbangan kepada ibunya. Asma radhiyallahu anha memberikan nasihatnya, "Demi Allah putraku, engkau lebih mengerti tentang dirimu sendiri. Jika engkau benar-benar yakin dalam kebenaran, majulah terus. Ingatlah telah banyak pengikutmu yang syahid karena mempertahankan kebenaran itu. Namun jika engkau inginkan adalah kekayaan dunia, engkau adalah seburuk-buruknya manusia. Engkau menghancurkan dirimu sendiri dan semua orang yang telah terbunuh karena mendukungmu." Akhirnya Abdullah bin Zubair pun gugur di medan laga sebagai syahid. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bersabar dengan kenyataan tersebut. Betapapun demikian, kematian Abdullah tampaknya menambah berat kondisi fisik Asma. Beban psikologisnya membuat sakitnya semakin parah. Di tahun yang sama setelah kematian Abdullah bin Zubair, Asma radhiyallahu anha pun menghembuskan nafas terakhirnya. Asma adalah orang yang terakhir wafat di antara golongan muhajirin. Dari kisah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, kita dapat mengambil hikmah bagaimana seharusnya kiprah seorang muslimah dari masa mudanya yang diisi dengan perjuangan menegakkan agama hingga masa tuanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kodratnya sebagai wanita. Di masa muda membantu perjuangan Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar ketika berumah tangga, mengabdi pada suami dan mendidik anak-anaknya, memiliki sifat dermawan dan juga memberi baik di masa lapang maupun di masa sempit, dan memegang teguh keimanan dan berjalan di atas jalur kebenaran meskipun membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan meridhai kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kelak. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.